selesai. Ya udah sih, langsung ngomong aja. Ayo kesini aja. Yang penting kalau udah mau selesai langsung aja panggil. Ya udah siapin satu tanah 2x1 lah atau 3x1 lah. Apa yang berapa lembar lompat ya udah kan selesai sudah. Orang udah bilang kan selesai di dunia, udah selesai. Tapi selama Anda mau bahwa Anda masih mau berkarya di dunia, beraktivitas di dunia, tidak akan pernah lepas yang namanya lomba baka ini. Tidak akan pernah lepas yang namanya masalah yang dihadapi satu persatu. Tapi ingat baik, sekalipun lomba baka dihadapi, air matamu semakin hari banyak yang tetes. Tapi Alkitab bilang, Tuhan tampung dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan tampung dalam kirbatnya Tuhan. Sehingga kita akan merasa Tuhan luar biasa. Orang lain berpikir kita akan hancur. Orang lain berpikir kita akan gagal. Orang lain berpikir kita udah habis. Tapi justru Tuhan mengangkat hidupmu. Justru Tuhan membawa engkau kepada hal-hal yang luar biasa. Jadi gak heran di dalam ayat ini bilang begini. Di dalam ayat yang ke-8 kan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Selain mengubah bagaimana lembah baka ini menjadi tempat yang penuh dengan mata air, engkau akan berjalan makin lama makin kuat. Walaupun sekali lagi dalam perjalanan untuk naik terkesannya perlahan, tapi bahasa selalu saya katakan bahwa perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti engkau akan merasakan bagaimana Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Momentum Natal yang mungkin seringkali kita bahkan di tahun ini, dari tanggal 1 kita seringkali dengar Immanuel itu Allah menyertai. Immanuel itu Allah menyertai. Bahkan tadi siang juga saya sempat di bukan permata bahwa di mana ketika Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Kalau kita mau lihat kebenaran firman Tuhan di Yesaya, dia belum datang aja udah muncul ini Immanuel. Kita udah tahu kan Allah menyertai. Dari dia belum datang sampai Matius 28 ayat yang ke-20 dia udah naik ke surga. Kata penyertaan itu tetap sama dan menjadi bagian di dalam hidup kita. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa dulu dia menyertai, sekarang dia menyertai, dan sampai selama-lamanya dia tetap akan menyertai hidupmu. Dia akan membawa kepada hal yang luar biasa dalam hidupmu. Sehingga engkau lemah, Anda berkata saya kuat. Sehingga mungkin hari-hari ini Anda berkata, wah saya mulai pesimis, saya mulai putus asa. Namun justru Tuhan berikan kekuatan di dalam hidupmu. Sekali lagi, pelajaran yang sangat berharga ketika kita boleh lihat apa yang ditampilkan oleh teman-teman kita tadi. Yang bisa saya simpulkan, bahwa bisa saya katakan bahwa bisa 99% semuanya ini sama dengan yang kita alami. Cuma mungkin kadang-kadang versinya yang berbeda, tapi kadang-kadang sama semua ini dia. Tapi kita boleh lihat bagaimana kalau engkau masih ada, kalau engkau masih kuat, kalau engkau masih tetap bertahan, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi hidupmu untuk Anda sampaikan apa yang saya katakan tadi. Kebaikanmu orang lain boleh lihat bahwa sesungguhnya bahwa bukan engkau lagi, tetapi Yesus yang hadir di dalam hidupmu. Sehingga kan ayat bilang kan, tadi saya sampaikan bahwa adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang memberikan kekuatan, Kristus yang memberikan mujizat, Kristus yang memberikan pertolongan dalam hidupmu. Engkau yang lemah, dikuatkan. Engkau yang susah, dihiburkan. Engkau yang berat diberikan kelegaan. Segala sesuatu yang mungkin mengikat, menghambat engkau untuk maju di dalam nama Yesus saat ini itu telah lepas. Sekali lagi, ketika Paulus menyampaikan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu bukan berarti bahwa dia di dalam keadaan yang enak. Enggak. Ketika dia sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sama juga dia ada di dalam posisi yang gak enak. Dia dibelenggu, di penjara, gak enak. Tapi dia mampu sampaikan bahwa hendak
kebaikan hatimu diketahui semua orang. Secara logika orang manusia, kok ini Paulus gila, ada di penjara dalam keadaan yang gak enak, kok harus menyampaikan hal ini? Karena dia tahu bahwa lewat apa yang disampaikan itu justru bukan menyampaikan diri sendiri, tapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang orang-orang boleh lihat bahwa sesungguhnya dahsyat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan pribadi. Begitu juga di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa ada porsi-porsi tertentu yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita semua. Sehingga kalaupun Anda berkata nggak mampu, nggak kuat, saya coba bilang jangan berpikir seperti itu. Iblis mencoba mengintimidasi supaya Anda berkata hal seperti itu. Tapi yang Tuhan mau di dalam hidupanmu, supaya apa? Orang-orang boleh lihat bahwa Anda tetap kuat sekalipun Anda nangis tidak apa-apa. Tapi yang kita tahu bahwa dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, sedianya Tuhan selalu ada. Yang kadang-kadang kan iblis selalu mengintimidasi. Dia pakai hal-hal di masa lalu kita, dia pakai segala kesalahan, kegagalan kita untuk intimidasi kita, supaya kita iya, bukan akan maju, nanti kita akan mundur. Makin lama makin mundur, makin lama makin mundur, makin lama makin mundur, bahkan makin lama makin jauh daripada Tuhan. Tapi justru lewat kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, dia memberikan suatu perubahan hidup yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kita sudah tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, pasti udah vonisnya mati. Tetapi ketika dia hadir di dalam dunia ini, dia memberikan perubahan hidup yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Terasa ketika dalam pelayanan di Nusa Kambangan, seseorang yang divonis mati. Kalau Bapak Ibu pernah dengar dulu, ada yang namanya Gunawan Santoso, yang dulu dia sempat bunuh mertuanya karena harta, sempat melarikan diri dan dia ditangkap. Akhirnya ketika ditangkap, dibuang oleh Nusa Kambangan. Waktu itu masih sama-sama John Gay, waktu itu ketika kami pelayanan ketemu mereka. Dan ini yang Gunawan Santoso tanya kepada saya, Pak, coba Bapak artikan Yohanes 3:16. Dan percaya kepada tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Kok saya tanya lagi, kenapa Pak? Dia bilang, saya kan udah divonis mati. Apakah bisa berubah itu dan saya dapat hidup yang kekal? Saya masih tetap hidup? Enggak, saya cuma bilang begini, kadang-kala orang berbuat salah, kadang-kala mungkin ada konsekuensi yang dia terima. Tapi dalam arti kata kehidupan yang kekal, itu engkau percaya kepada Tuhan bahwa ada satu bagian yang terindah yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sekalipun ragamu pasti mungkin mati, tapi sebelum engkau mati, ketika Tuhan berikan kesempatan supaya dengan mulut bibirmu Anda percaya bahwa sesungguhnya ada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di situ saya bilang, oh iya begitu ya. Saya bilang, kapan aja kalaupun yang dari vonis, tapi percayalah kalau dalam pengiringanmu kepada Tuhan aman, luar biasa. Garansi ini Anda pegang. Dan saya percaya juga, oh iya ya, itu juga dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, apalagi masuk tahun 2024, lama-lama nanti muncul. Biasanya tanggal 31 atau tanggal 1 di TV udah mulai muncul. Dulu Mama Loren, siapalah ini dia lah udah muncul dengan segala penerawangannya. Tapi justru kita bisa melihat bagaimana beberapa orang ini penerawangannya belum selesai, dipanggil Tuhan duluan. Tapi justru bagi kita di sini, kita tahu kita sudah baca ini, kita nggak akan pernah takut lagi untuk menghadapi tahun 2024, tahun 2025, tahun 2026. Alkitab bilang semakin hari manusia mengalami masa-masa yang penuh dengan kesukaran. Betul kan? Makin hari makin sulit, makin hari makin sulit, makin hari makin sulit. Tapi walaupun makin hari makin sulit, Tuhan bilang bahwa marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan ini bagaimana? Kelegaan ini memampukan engkau untuk bertahan. Haleluya, haleluya. Setengah jam. Haleluya. Satu hal saya coba bilang, hendaklah
kebaikan hatimu diketahui semua orang. Izinkan saya 5 menit untuk sama-sama kita nyanyikan yang pujian tadi. Saya dengar, wah itu salah satu pujian yang sangat saya suka. Dan sebelum mungkin berdoa, yang terutama dalam hidup ini, refnya dia bilang apa? Haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari sama-sama maju ke depan. Izinkan bagi saya 5 menit. Maaf, belum banyak. Itu sama-sama kita akan nikmati. Haleluya. Yuk, yang utama. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, yang memuliakan nama Dia. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, di dalam hidup ini, memuliakan haleluya, saya mau cinta Yesus. Enak, gampang gak? Gampang dibilang. Gampang gak ketika kita katakan saya mau cinta Yesus? Kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita ada sakit penyakit. Apakah kita tetap terus akan berkata saya mau cinta Yesus? Apakah ketika engkau ada dalam pembakaran, Anda mampu berkata saya mau tetap cinta Yesus? Satu hal yang saya mau katakan, mau gak mau, suka gak suka, siap gak siap, harus kita katakan saya mau cinta Yesus. Kenapa? Itu hal yang sederhana, di mana engkau memperlihatkan kebaikanmu bagi orang lain. Bagaimana setiap hari Anda katakan bahwa saya mau cinta Yesus. Air mata seringkali menetes, namun saya mau katakan saya mau tetap cinta Yesus. Ketika saya mau meninggalkan tahun 2023, saya mau bilang Tuhan, saya mau cinta Yesus. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah dalam apa yang kita lakukan, saya mau tetap cinta Yesus. Yesus menolong hidupanmu, Yesus peduli hidupanmu, dan sebenarnya saat ini Dia akan berkata engkau, marilah kepadaku, aku sedianya akan memberikan pertolongan dalam hidupanmu, aku sedianya akan memberikan perubahan hidup yang luar biasa. Sehingga dapat terima kasih Tuhan, engkau Allah yang dahsyat. Apapun yang terjadi, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Engkau pilih kami pribadi lepas pribadi dengan setiap masalah persoalan kami hidup kami.
satu kami mau katakan Tuhan, ajar kami untuk kami tetap cinta Yesus. Ajar kami untuk kami tetap mengiring Tuhan. Walaupun langkah kami rasa berat, kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan. Kau menghibur kami, menguatkan kami, mengubah cara pandang kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak menjadi saudara berkat bagi kami Tuhan. Kembalikan harapan baru bagi anak dalam setiap pelayanan. Kerjaan rumah tangga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami kembalikan semuanya kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam cara penyalaan lilin. Saya akan mengundang Ibu Gembala PDP Ibu Desi Tomasoa, Bapak Pendeta Alvin, Pak Bapak Pendeta Ronald Bolum untuk menyalakan lilin yang sudah disiapkan. Berdiri. Yang punya handphone, kita akan sama-sama. Dia punya handphone, nyalakan saja. Memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan
Doa akan dipimpin oleh Bapak Wilson Pemasok. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami sudah merayakan Natal Muda Tuhan, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi tangan-tangan yang memberi kepadamu Tuhan untuk pelayanan gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyediakan bagi mereka Tuhan. Semua apapun yang mereka kerjakan berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya ini untuk kemuliaan Allah saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa dan kepada Bapak Pendeta Ronald Bolong untuk berdoa berkat buat kita semua. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Bapak Ibu ketiganya.
Haleluya Tuhan. Kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya perayaan Natal di tempat ini, semuanya boleh terjadi. Kami percaya semua karena Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berdoa kepadamu, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan di saat sore hari ini, diberkati oleh Tuhan. Kembalikan semangat yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka semakin hari semakin berkobar-kobar mengiring dan melayani Tuhan. Engkau memberkati pribadi mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka. Semua yang dikerjakan diberkati oleh Engkau, khusus buat hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Hamba-Mu Ibu Pendeta Desi, Tuhan tolong berikan kekuatan, memberikan kemampuan di dalam melayani di tempat ini. Tantangan, rintangan banyak yang terjadi, tetapi aku percaya kekuatan Tuhan menjadi bagian bagi hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Desi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, semua pengurus yang ada diberkati oleh Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga diberkati oleh Engkau. Engkau tahu jerih lelah mereka Tuhan untuk menyiapkan acara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan balas berkat yang luar biasa kepada mereka semua. Biarlah mereka semakin hari semakin satu hati. Mereka saling mendukung, mensupport, mendoakan satu dengan yang lainnya. Mereka maju mengiring Tuhan. Mereka maju melayani Tuhan. Mereka maju untuk menjangkau jiwa, membawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat pelayanan yang ada di tempat ini, nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Memberkati tempat ibadah di tempat ini Tuhan. Memberkati ini area ini Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Tuhan. Engkau terus memberikan menjama buat pemilik tempat ini, sehingga memberikan kebebasan, memberikan keluasan untuk ada ibadah di tempat ini, untuk pelayanan di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang diperlukan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu mengadakan. Engkau yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami semua juga yang hadir diberkati oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Bahkan yang sakit dengan iman kami katakan oleh pilur Yesus sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kesaksian hidup yang luar biasa yang boleh disampaikan bahwa Tuhan baik, Tuhan dahsyat, dan biarlah lewat semua kebaikan yang kami terima itu akan kami bagikan ke orang-orang yang di luar sana Tuhan. Kami akan ceritakan bagaimana cara kerja Tuhan lewat peran Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan untuk kami tetap selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan yang sudah kami terima, untuk kami saksikan kepada orang-orang, terlebih bagi mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tahun ini ada kemenangan yang luar biasa. Tuhan sudah berikan bagi kami semua, terlebih buat pelayanan di tempat ini. Terlebih tahun 2024 lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Tuhan akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah perayaan Natal di Unlimited Movement di tempat itu. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan, Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus menyertai, membimbing, menuntun sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
selesai, sebentar kita akan menentukan ucapan terima kasih. Dari Ibu Gembala, saya persilakan. Puji Tuhan, Shalom. Yang pertama-tama ucapan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang luar biasa, karena pertolongan Tuhan acara ini boleh berjalan dengan sederhana banget. Itu sebuah hal yang luar biasa. Dan yang kedua, terima kasih untuk Bapak Gembala saya, Bapak senior saya yang luar biasa, yang hadir juga untuk memberikan support bagi anak-anak rohani di tempat ini. Terima kasih banyak, Pak. Dan yang berikutnya terima kasih juga untuk pendeta Pak Deno yang sudah bawa firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Dan yang paling spesial, ucapan terima kasih buat teman-teman Unlimited Movement. Asik. Angkat tangan dulu. Yang GTT, saya bersyukur banget punya teman-teman yang luar biasa, support sistemnya luar biasa, Tuhan kasih mereka energi yang luar biasa, sekalipun mereka sibuk banget dengan pekerjaan mereka, tapi tadi itu spontanitas, yang mereka lakukan di depan itu skripsinya itu sudah sudah diubah sama mereka, dan itu spontanitas dari hati mereka dan pengalaman mereka. Sangat luar biasa energi mereka, dan juga teman-teman musik juga, mereka juga luar biasa. Terima kasih banyak untuk semua para undangan yang hadir. Tuhan Yesus berkati. Kami di sini buka ibadah. Ini bukan sponsor, tapi kalau mau datang di sini ibadah kita dimulai hari Minggu jam 16 waktu Indonesia Barat. Tempat kami di sebelah, tanggal 31 ada ibadah juga di sini. Kalau mau datang sama-sama, kita buka tahun dengan penuh sukacita di tempat ini. Ayo datang. Terima kasih juga untuk tim tamborin yang luar biasa hari ini, yang cantik-cantik, semua luar biasa banget. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sebelum bubar dan sebelum kita tutup dengan pujian lagi, satu pujian di bawah kursi Bapak Ibu boleh dilihat ada door prize. Siapa tahu belum? Silakan dicek. Siapa yang beruntung? Ada beberapa door prize. Musik, Musik apa WL? Iya. Nomor 6. Pak Aldi, saya persilakan maju untuk memberikan berbagai kepada yang hadir yang dapat kau lihat. Silakan maju kau Thank you.
Paling besar loh ini. Ya, sama-sama foto yang lain tadi yang dapat door prize. Boleh sama-sama foto? Yang dapat door prize sama-sama foto boleh? Yang sudah dapat door prize untuk maju semua ke depan kita foto sama-sama dulu. Yang dapat door prize Sambil silakan kita maju ke kadonya. depan. Ade Duki. Sambil bersalam-salaman kita nyanyikan lagu
Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal.